warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Uhtidev akan mempresentasikan tentang sistem informasi penggunaan kelas di RKBF. Nah, penjelasannya akan dimulai dari arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak adalah sekumpulan pernyataan yang menggambarkan komponen perangkat lunak dan fungsi-fungsi yang ada pada komponen tersebut. Sistem yang dibuat adalah sistem yang terkomputerisasi dengan fasilitas untuk pengolahan peminjaman kelas di gedung RKBF. Sistem ini memiliki dua akses. Yang pertama adalah admin. Admin sebagai pengelola data kelas, pengelola jadwal jam peminjaman kelas, dan yang kedua adalah peminjam atau user. Peminjam atau user hanya berhak melakukan peminjaman. Nah, untuk perangkat keras yang digunakan adalah keyboard, mouse, dan monitor. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan adalah HTML5, PHP, CSS, Bootstrap, XAMPP, dan yang terakhir adalah web browser. Kali ini saya akan menjelaskan tentang DFD dari Sistem Informasi Penggunaan Kelas RKBF di Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu tentang DFD. DFD itu memberikan sebuah tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Visual dari DFD ini menggambarkan siapa saja yang terlibat dalam sistem tersebut, dari start sampai finish. DFD seringkali dipakai untuk menggambarkan suatu sistem yang sudah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan. Nah, jadi bagi yang belum mengetahui DFD, DFD adalah suatu diagram yang dibuat menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan aliran data dari sistem tersebut. Bisa kita lihat di samping saya, itu adalah contoh DFD dari Sistem Informasi Penggunaan Kelas RKBF di UTM. Nah, dari contoh di samping, situ adalah DFD dari Sistem Informasi Penggunaan Kelas RKBF di UTM. Nah, untuk DFD ini bisa kita lihat bahwa user atau peminjam, yaitu khusus mahasiswa teknik, itu tanpa login sudah bisa melihat informasi kelas yang digunakan dan kelas yang masih kosong, yang terkoneksi dengan database kelas. Nah, ketika ada yang kosong, itu mahasiswa tersebut bisa mengisi form peminjaman untuk meminjam kelas tersebut. Dan jika mata kuliah yang dianut itu terdapat di database mata kuliah, maka bisa meminjam kelas tersebut. Jika tidak, maka tidak terverifikasi oleh sistem. Dan ketika meminjam, ketika selesai menggunakan, mahasiswa wajib mengisi form pengembalian. Untuk admin di sini hanya mengelola database mata kuliah dan ruangan RKBF. Ini hanya mengupdate setiap semesternya mata kuliah yang ada di Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini akan dilakukan oleh pihak perusahaan atau pihak konsultan. Sudah melakukan pelaksanakan, maka disusunlah sebuah proposal pelaksanaan sistem informasi yang sesuai dengan kerangka acuan. Nah, proposal-proposal itu nantinya akan dievaluasi untuk menetapkan apakah proyek itu layak atau tidak untuk dilaksanakan. Oke, untuk yang kelima yaitu menilai kelayakan proyek. Tahapan ini mencakup kelayakan operasional, teknis, dan juga ekonomisnya. Di dalam prakteknya, yang lebih dominan dinilai pada umumnya adalah aspek ekonomi atau dana. Berikut
hal-hal yang perlu dinilai. Ada 3. Yang pertama yaitu kelayakan operasional. Nah, kelayakan operasional ini yang menyangkut dengan apakah secara operasional sistem yang baru ini bisa dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang tersedia dan juga metode training yang diberikan. Pelayanan purna, jual, serta pemeliharaan, dan efisiensitas yang baru. Yang kedua yaitu kelayakan teknis, yang menyangkut apakah hardware ataupun software yang akan dikembangkan itu bisa tersedia. Jadwal pelaksanaan dan juga sistem keamanan data. Oke, yang terakhir yaitu yang nomor 3 yaitu kelayakan ekonomis, yang menyangkut biaya untuk membuat dan menjalankan sistem yang baru, di mana keuntungan itu akan didapat dari sistem itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang SDLC. Jadi SDLC itu ada 5 tahapan. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, maintenance. Yang ketiga, deploy. Dan yang keempat, design. Dan yang terakhir yaitu develop. Oke, yang pertama yaitu tahap perencanaan. Kami membuat sebuah sistem informasi peminjaman ruang kelas RKBF Universitas Trunojoyo Madura dengan sasarannya adalah seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Tujuan dalam sistem perencanaan ini adalah agar memudahkan teman-teman dalam melihat kelas pengganti ataupun melihat kelas yang kosong dan lebih efisiensi dalam peminjamannya. Yang kedua yaitu analisis. Berdasarkan sistem yang sedang berjalan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan sistem yang sedang berjalan dapat membantu mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura dalam meminjam kelas dan memberikan informasi yang cepat, akurat, tepat waktu, dan relevan. Nah, dengan adanya sistem ini, para peminjam atau mahasiswa dapat melihat atau mengetahui ketersediaan kelas yang tidak dipakai ataupun kosong. Yang ketiga adalah kerangka acuan kerja. Sesudah memperoleh persetujuan dari manajemen, kemudian akan dibentuk tim dengan beberapa divisi yang terkait untuk menyusun kerangka acuan kerja dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua maksud serta tujuan, yang ketiga yaitu sasaran proyek, dan yang keempat ruang lingkup pekerjaan, yang kelima jangka waktu pelaksanaan, dan yang keenam prioritas pekerjaan, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu dana. Berdasarkan kerangka acuan kerja di atas, maka disusunlah sebuah anggaran dana untuk software, hardware, dan pelatihan SDM, dan pemeliharaan serta cadangan untuk keperluan yang tidak terduga. Dan yang keempat yaitu petunjuk tim pelaksanaan. Sesudah semua kegiatan telah diketahui, maka yang selanjutnya yaitu diputuskan apakah sistem pengembangan informasi ini akan dilakukan oleh pihak perusahaan atau pihak konsultan. Sudah melakukan pelaksanaan, maka disusunlah sebuah proposal pelaksanaan sistem informasi yang sesuai dengan kerangka acuan. Nah, proposal-proposal itu nantinya akan dievaluasi untuk menetapkan apakah proyek itu layak atau tidak untuk dilaksanakan. Oke, untuk yang kelima yaitu menilai kelayakan proyek. Tahapan ini mencakup kelayakan operasional, teknis, dan juga ekonomisnya. Di dalam prakteknya, yang lebih dominan dinilai pada umumnya adalah aspek ekonomi atau dana. Berikut hal-hal yang perlu dinilai. Ada 3. Yang pertama yaitu kelayakan operasional. Nah, kelayakan operasional ini yang menyangkut
Dengan apakah secara operasional sistem yang baru ini bisa dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang tersedia dan juga metode training yang diberikan. Pelayanan purna, jual, serta pemeliharaan, dan efisiensitas yang baru. Yang kedua yaitu kelayakan teknis, yang menyangkut apakah hardware ataupun software yang akan dikembangkan itu bisa tersedia. Jadwal pelaksanaan dan juga sistem keamanan data. Oke, yang terakhir yaitu yang nomor 3 yaitu kelayakan ekonomis, yang menyangkut biaya untuk membuat dan menjalankan sistem yang baru, di mana keuntungan itu akan didapat dari sistem itu sendiri. Kemudian yang keenam ada tahap analisis. Tahap analisis adalah terdapat kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponen yang dimaksud untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi permasalahan yang ada, kesempatan-kesempatan, kemudian hambatan-hambatan yang terjadi, serta kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Kemudian untuk yang ketujuh itu ada mengidentifikasi masalah, yang dimana identifikasi masalah adalah langkah awal dalam menganalisa sistem. Di dalam tahap ini didefinisikan masalah apa yang harus kita selesaikan dengan timbulnya pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedelapan ada memahami sistem kerja yang ada, yang dimana pada tahap ini kita dilakukan dengan cara mempelajari dengan lebih rinci bagaimana sebuah sistem yang ada sudah berjalan. Untuk mempelajari operasi dari sistem ini dibutuhkan data yang didapatkan dengan melakukan penelitian sistem terlebih dahulu. Kemudian untuk yang kesembilan ada menganalisis sistem. Berdasarkan pada data yang telah diperoleh, maka bisa dilakukan analisa dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memperoleh pemecahan masalah yang nantinya akan kita pecahkan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu yang ke-10, kita membuat laporan, yang dimana laporan juga harus dibuat sebagai dokumentasi dari sebuah penelitian dengan tujuan yaitu sebagai bukti yang tertulis mengenai hasil analisa yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian di sini juga ada use case. Use case diagram adalah sebuah gambaran grafik dari beberapa atau semua aktor, use case dan interaksi di antaranya yang memperkenalkan dari suatu sistem. Kemudian untuk gambaran use case bisa dilihat di sebelah kiri saya. Di sini ada use case tentang sistem informasi penggunaan kelas di RKBF, yang mana user ada dua, yaitu yang pertama mahasiswa dan yang kedua admin. Untuk mahasiswa itu sendiri bisa melihat informasi kelas, dan yang kedua bisa meminjam kelas. Nah, ketika ingin meminjam kelas itu mengisi form peminjaman terlebih dahulu. Kemudian setelah mengisi form peminjaman, mahasiswa juga wajib mengisi form pengembalian. Kemudian untuk fungsi dari admin ini, admin bisa mengupdate data kelas, misal data kelas yang dipakai atau kelas kosong. Kemudian admin juga bisa melihat informasi data pinjaman. Terus yang terakhir, admin juga bisa melihat informasi tentang transaksi peminjaman kelas. Baik, sekarang kita masuk dalam tahapan prototype. Lalu berikut ini prototype dari aplikasi yang kami buat, di mana aplikasi ini berbasis web dan yang dapat dilihat sekarang ini merupakan UI atau tampilan dari homepage, di mana pada homepage ini ada nama dari aplikasi kami, yaitu Sistem Peminjaman Ruang Kelas RKBF UTM. Dan di bawahnya kami beri satu button, di mana button ini akan digunakan user untuk login. Lalu, user akan dialihkan pada tampilan kedua, yaitu form login, di mana user harus menginputkan email, password, dan jika sudah diinputkan, user dapat menekan tombol login, di mana nanti jika login sukses akan dialihkan pada halaman login sukses ini. Akan diberikan ucapan selamat datang, lalu user dapat diarahkan untuk memilih ruang kelas yang kosong, di mana nanti user dapat menekan button lihat ruang kelas.
setelah button ini ditekan, maka user dapat dialihkan pada halaman ruang kelas. Di halaman ruang kelas ini ditampilkan seluruh kelas yang ada di RKBF UTM. Di sini user dapat mendapatkan informasi tentang nama ruang kelas, tentang kondisi ruang kelas tersebut, dan jika user ingin menggunakan ruang kelas, user dapat menekan pada link yang ada pada tiap-tiap ruang kelas ini. Jika user ingin menggunakan kelas, maka dialihkan pada form peminjaman ruang kelas. Di sini ditunjukkan ruang kelas apa yang akan digunakan, lalu user yang mana user kami merupakan komting dari tiap kelas yang ada di Fakultas Teknik. Di sini komting diharap untuk mengisikan nama lengkap, NRP, email, dan tujuan dari penggunaan ruang kelas itu sendiri. Lalu jika isian tersebut sudah diisi semua oleh user, maka user dapat menekan tombol send, di mana form ini akan memberikan respon nantinya saat tombol ditekan send, yaitu berupa alert atau berupa pesan di mana peminjaman ruang kelas berhasil ataupun tidak. Lalu di sini ada satu button lagi di mana user dapat menggunakannya untuk kembali pada halaman pertama seperti halnya halaman saat login sukses. Dan presentasi dari kelompok kami UTADEF, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.